Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita telah sampai di bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas." Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, menjadi petunjuk bagi kita umat manusia. Oleh karena itu, ada anjuran bagi kita kaum muslimin, tidak hanya di dalam bulan Ramadan saja, tapi juga di luar bulan Ramadan, ya, untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat bagi kita. Tidak hanya itu, tapi juga Islam bahkan mewajibkan kita untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, ya, pedoman hidup kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sayangnya ada banyak dari kaum muslimin yang masih meragukan kebenaran Al-Quran. Mereka ini tentunya dipengaruhi oleh kaum orientalis yang berupaya untuk meragukan keyakinan kita terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran sudah mengeluarkan satu tantangan, yang mana tantangan itu berlaku bagi kita manusia. Bahkan jin juga mendapatkan tantangan ini. Untuk apa? Untuk membuat satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Namun tantangan itu tidak mampu dijawab. Kemudian kaum orientalis juga mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangannya Muhammad. Padahal kalau kita mau memperhatikan, terdapat perbedaan antara gaya bahasa Al-Quran dan Al-Hadis. Padahal Al-Quran dan Al-Hadis keluar dari lisan yang satu, yaitu lisan Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak cukup hanya dengan itu, kaum orientalis juga berupaya menuduh hukum-hukum Quran itu tidak relevan untuk umat manusia. Mereka menuduh hukum-hukum seperti jilbab, kemudian tentang waris, tentang qisas, bahkan tentang jihad. Mereka menilai bahwa hukum-hukum Quran itu hanyalah yang bersifat lokal, temporal, dan kondisional saja. Bahkan mereka menuduh bahwa hukum-hukum Quran itu tidaklah pas untuk dijadikan sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, tafsiran-tafsiran yang menyimpang ini tentunya bertentangan dengan teks Al-Quran, nas Al-Quran dan As-Sunnah. Adalah menjadi tugas ulama yang muktabar, yang kemudian melakukan proses ijtihad, menggali hukum langsung dari nasnya. Tentunya ijtihad itu dilakukan dengan ketentuan syariat dan tidak menjadikan maslahat dan manfaat sebagai penentu hukum.
sebagaimana yang dilakukan oleh sementara kaum muslimin yang menjadi murid dari kaum orientalis tersebut. Mereka menyusun sebuah kaedah atau beberapa kaedah seperti kaedah yang berbunyi la yunkaru at-taghayru ahkam bitaghayyuriz zaman. Kemudian juga ada kaedah al-adatul muhakkamah dan kaedah al-umur bimaqasidiha. Sehingga apa? Mereka kemudian dengan semena-mena mengubah hukum-hukum Quran. Sehingga mereka mengatakan bahwa jilbab itu tidak cocok untuk kalangan selain Arab. Mereka juga mengatakan bahwa riba itu ya boleh-boleh sajalah, karena asal dilakukan dengan niat terima kasih dan tidak dipungut dengan berlipat ganda. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lantas bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Kita tidak hanya cukup mengimani Al-Quran, membacanya, memahami isi kandungan Al-Quran, tapi juga kita berupaya dan memperjuangkan agar hukum-hukum Quran tersebut benar-benar menjadi pedoman hidup kita. Tentunya dengan menjadikannya aturan hidup kita yang mengatur kehidupan di taraf individu, bahkan di level masyarakat dan negara. Semoga kita termasuk yang Allah golongkan kepada kaum yang mengimani Al-Quran, mengupayakan dan memperjuangkan hukum-hukum Quran tersebut menjadi pedoman kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.